Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AY. Ya, jumpa lagi. Kali ini kita akan berbagi pengalaman lagi tentang operasi hernia ya. Jadi kali ini saya sudah memasuki pasca operasi yang ke-7 bulan. Jadi ini adalah saya itu operasi bulan Februari ya 2021. Dan alhamdulillah sesuai dengan informasi dari dokter yang saya terima bahwa saya akan sembuh total itu pasca operasi bekas lukanya itu adalah 6 bulan dan ini sudah 7 bulan. Jadi pasca setelah 7 bulan ini benar-benar bekas jahitan atau bekas operasi itu sudah lunak. Dan bagi sahabat saya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Tentunya jika ada pertanyaan atau mau sharing-sharing silahkan langsung cantumkan di kolom komentar. Oke, dan sahabat AY, kali ini saya akan menginformasikan ya bagaimana perkembangan atau kondisi saya setelah pasca operasi 7 bulan itu ya. Sesuai dengan teman-teman sahabat AY yang sudah WhatsApp ya, ada yang sudah sampai telepon malam-malam ya, jam berapa saya juga nggak tahu. Ternyata itu adalah sahabat ayah semua yang mau sharing tentang operasi hernia ya. Oke, terima kasih yang sudah menghubungi, yang sudah mau sharing ya. Oke, dan bagi sahabat ayah yang sudah dilakukan operasinya, semoga lekas sembuh ya. Oke, dan terima kasih, semoga cepat sehat, cepat sembuh, dan tidak ada bekas lagi, tidak ada luka lagi ya. Oke sahabat AY, jadi begini, yang pertama saya itu selama berarti kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan ini sudah 7 bulan, 2 bulan lagi melahirkan. Enggak lah ya. Jadi selama ini yang saya rasakan alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Jadi seperti yang sahabat saya tanya, apakah masih ada rasa nyeri? Alhamdulillah juga tidak ada. Kemudian apakah ada bekas yang masih bengkak itu? Juga alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan sahabat saya juga sama ya. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya, apakah sudah boleh angkat berat gitu. Saran saya sesuai kemampuan saja. Sejauh ini saya hanya mengangkat berat galon ya. Galon itu 19 liter. Jadi ya berapa kilo itu ya kalau 19 liter. Galon lah ya. Dan itu tidak setiap hari. Saya 1 minggu itu ya paling ganti galon ya 2-3 kali. Nah, angkat galon ya. Kemudian di situ sahabat AY, saya juga sudah mulai lari. Jadi sudah tidak ada hambatan lah insya Allah ya. Nah, jadi sahabat AY juga sama. Kemudian sahabat AY di sini juga masih ada yang namanya bertanya lagi berapa lama sih gitu ya saya sudah mulai bekerja gitu. Ada yang bekerja sebagai supir alat berat, ada yang sebagai travel online ya. Semuanya tergantung dari sahabat AY ya. Kalau saran saya, kalau yang dirasa sahabat AY sudah enakan ya, sudah tidak ada masalah, itu ya bagi sahabat AY, kalau dirasa seperti itu nggak masalah gitu, lakukan aja. Karena sejauh ini yang saya rasakan pun demikian, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, bagi sahabat AY yang selama ini masih bingung ya, mau operasi atau tidak, masih bertanya-tanya gitu ya, penting apa tidak gitu, karena ada khawatiran yang rasa takut sakit gitu ya. Saran saya segera lakukan karena semua itu adalah lebih baik. Jujur pengalaman saya kan sebelumnya nggak malu ya. Jadi saya itu awalnya nggak tahu kalau itu adalah benjolan, nggak tahu kalau itu adalah hernia. Yang ada benjolan
Di situ ya di bagian yang tumbuh rambut ya, di atasnya sedikit. Itu saya rasa nggak apa-apa, bukan apa-apa gitu, hal biasa gitu. Cuma saya biarkan lama-lama jadi semakin besar gitu kan. Jadi ya saya akhirnya karena itu saya memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Jadi pertama itu saya ke dokter, dokter apa itu, dokter kelamin dan kulit ya. Itu pertama kali saya konsultasinya, khawatir karena itu adalah dari penyakit kulit ya gitu. Jadi saya ke situ, kemudian saya di situ langsung divonis bahwa itu adalah hernia dan harus segera dioperasi. Nah, sejak dari situlah saya langsung berpikir dan bercerita, meminta saran ya, pendapat gitu dari orang-orang terdekat kita. Dan akhirnya itu adalah itu adalah di bulan bulan Desember kalau nggak salah ya, Desember atau November lah di tahun 2020 ya. Kemudian di Februari 21 saya dilakukan operasi dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu dan semuanya sudah baik-baik saja. Jadi bagi sahabat aja yang sampai sejauh ini sudah divonis atau sudah tahu kalau itu adalah penyakit hernia, baiknya sahabat aja segera lakukan tindakan ya. Kalau itu pengalaman di saudara saya, terutama ada juga dari orang tua saya sendiri pribadi. Orang tua sendiri juga mengalami, kalau orang Jawa bilang turun bro atau hernia itu nggak sampai operasi, hanya diurut, tapi posisinya masih di atas, belum turun ke bawah ke bagian skotrumnya. Nah, kalau saya kan sudah turun ke bawah ke bagian skotrum, jadi harus segera dioperasi. Nah, gitu. Jadi ada yang bertanya kan, bisa nggak diurut gitu kan? Nah, cuma saran saya kalau mau diurut adalah harus ke benar-benar tukang urut yang profesional, yang mengerti ya. Jadi tidak hanya asal urut. Nah, nanti bukannya sembuh malah jadi tambah parah kan. Kita sendiri yang rasakan kan. Lebih baik konsultasi dulu gitu. Tapi kemarin juga ada kan yang saat terakhir ada yang dari Jakarta ya. Yang dari Jakarta WA bertanya sharing juga. Beliau ini sudah baru sekitar 3 mingguan merasakan sakit ya, nyeri di bagian situ benjolan, dan bertanya bisa nggak sih diurut gitu. Nah, cuma saran saya gitu, kalau mau diurut harus benar-benar yang ke orang yang benar-benar profesional di bidangnya itu gitu. Jangan sampai ketika diurut bukannya sembuh malah tambah parah gitu atau malah membuka penyakit lain ya. Itu sih, mohon maaf ya, ini berdasarkan pengalaman aja gitu kan, karena orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri itu pernah jadi seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang juga beliau sudah sehat, sembuh total, tidak seperti saya sampai dengan lakukan operasi. Awalnya juga sama, saya harus benar-benar diurut gitu kan, cuma kan karena posisinya waktu itu pandemi, saya posisinya jauh dari orang tua ya, hal yang harus saya lakukan ada operasi gitu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau semuanya mau sharing-sharing lagi silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.